Biasanya kemana Pak? Email ya? Hah? Email kan ya? Langsung ke email, aktivasi ke email udah jadi itu. Tinggal login aja. Nanti setelah login pastikan jadi ada password, ada passphrase. Kalau password itu untuk login, passphrase itu untuk kirim-kirim dokumen, termasuk SPT karyawan. Jadi karyawan ini sudah dipotong oleh perusahaan. Pada 31 Desember dibuatkan bukti potong namanya kalau sekarang BP. Balik lagi di Diskotex, diskusi dan konsultasi pajak bareng Botex. Alright. Ya, kenceng banget. Baru ketua, anggota mau lapor ketua. Ketua. Kenalin temen gue ketua. Teman. Teman baru. Yes. Yes. Gue selalu Dari temen itu ya, kamu halaman ya? wah ini kampung halaman Pak. Asli ya? Iya, dari kampung halaman Alhamdulillah. saya punya teman. Namanya siapa? Namanya Jo Namanya lagi Jo. Nanda. Ya. Nanda Pak. Saya bakal temenin Mas Iqbal di Botex sekarang. Iya, namanya Nanda Angelo. Ya, wis. Apa lah? Jelo apa? Nanda Angelin. Ini BTW Nanda tuh ada yang mau ditanya juga. Makanya gue kalau kesini tuh pasti temen-temen gue tuh punya problem tentang pajak Pak. Iya, gue banyak masalah. Ini gak ada yang joget-joget Pak. Hah? Gak ada yang joget-joget. Jadi kita pesen dulu deh, pesen dulu Oh, deh. iya. Oh iya, pesan dulu. Pesen dulu. Panggil dong. Panggil. Sini. dong. Halo, ketemu lagi. Siapa namanya? Saya lupa. Siapa itu juga? Saya juga Saya lupa. lupa Pak namanya Pak. Siapa ya? Hah? Siapa ya? Rosa. Ganti nama. Apa Rosa? Baik. Ya. Cepetan. Sembilannya, sembilan. Air Air putih ya. putih. Ya deh air putih. Yang penting putih. bawain semuanya. Samain. Sama Oh, sembilannya. ada cemilan-cemilan guys? Ada dong. Ada lah. Fresh yang Apa? Fresh ya. Apa sih? French fresh. French fries. Ya, itunya Kentang, juga kentang ya. goreng. Kentang goreng. Dah, itu aja. Ya, Nah, satu lagi deh. Ada sosis. Boleh tuh. ya sosis. Temen gue nih. Nanti dong temen baru gue. Halo Rosa. Emang ditunggu ya? Iya. Ini LC. Iya. Apa itu? Kreatif. Kreatif. Nanda betul katanya mau nanya-nanya tentang SPT karyawan, SPT OP. Nah, tuh dia mau tahu Pak tata cara pelaporannya itu kayak gimana Pak? Di karyawan ya? Iya, Yang gitu karyawan. Kang. Dari tahap awal banget nih Pak, yang orang tuh bener-bener nol banget pengetahuannya tentang pelaporan SPT itu gimana? Ya. Ini berarti Nanda baru pertama kali kerja ya. Mm. Tapi kita harus tahu Pak statusnya apa. Itu penting. Iya. Iya, penting. Itu penting itu statusnya. Hal yang paling pertama pastikan bisa login di Kortek. Tahap pertama login. Karena lapornya sekarang di Kortek. Kalau kemarin lapornya di DJP online. Sekarang pindah server, pindah aplikasi, semuanya Kortek. Dan seluruhnya diisi di Kortek. Jadi web base istilahnya ya. Sama kayak kita ngisi di apa ya? Facebook kali ya? Facebook. Facebook. Berarti Cerita. sesimpel upload di Facebook ya Pak? Sesimpel juga itu sih, ya? Enggak juga. Kalau yang datanya udah lengkap, udah terisi, simple sebenarnya. Cuma kalau yang belum, nah ini. Nah, jadi kita pastikan email kita sudah terdaftar. Kalau misalnya sudah pernah lapor di DJP online, sebenarnya tinggal lupa password. Oh, oke. Biasanya kemana Pak? Email ya? Hah? Email kan ya? Langsung ke email, aktivasi ke email udah jadi itu. Tinggal login aja. Nanti setelah login pastikan kita punya sertifikat elektronik karena itu modal. Kalau dulu token. Nah, sebelumnya di DJP online token ada ke apa namanya email. Kalau ini tokennya dalam bentuk passphrase namanya. Passphrase itu kayak password sebenarnya. Kayak password kita
Oh, yang lapor itu si A gitu. Jadi ada password, ada passphrase. Kalau password itu untuk login, passphrase itu untuk ngirim-ngirim dokumen, termasuk SPT. Gitu. SPT lapor, berarti kita ngirim SPT tahunan, perlu passphrase. Oke. Jadi kita langsung gitu ya ke muka. Ya, Mukanya Cortex. mukanya Ini Cortex. kita pakai PDF dulu nih. Oke. Ya, yang pertama ini halaman mukanya si Cortex, Pak. Muka. Iya. Halaman depannya Cortex. Halaman depan. Itu Nah, ada nomor 1 apa Mas oke. Bang? Nomor 1 5. itu ada ID pengguna diisi dengan NIK atau NPWP 16 digit. Tuh, nah ini dari NIK. Betul. Diisi sama nomor induk kependudukan. Ini langsung isi di sini. Bukan. Ini induk kepegawaian gitu ya. Nomor induk kependudukan. Kalau sudah pernah login langsung isi di sini. Isi. Kalau sudah pernah login, Ya. NIK di sini, kata password, kemudian apa namanya ini Pak? Nomor 3 Ya, pilihan Nomor bahasa. pilihan bahasa. Pilihan bahasa. Biasanya otomatis ID sih. Ya. Biasanya. Indonesia ya, Pak, ya? Nomor 4 ini apa? Kode KAPKA ya? keamanan Kode ya. keamanan. Capta. Ya. Ini tulis yang di kotak ini. Sebelah kirinya. Biasanya tuh D 70 3XZS gitu Pak. ya. Iya. Kemudian klik login. Itu kalau pernah login. Udah punya akun gitu ya. Udah punya akun ya bener. Udah pernah login berarti udah punya akun. Oh, mantap. Nah, kalau belum pernah berarti di sini lupa password kalau sudah pernah di DJP online. Lalu masuk ke bagian tahap persiapan bukti potong. Dipotong, ya. Ya, Ini Pak. ceritanya kan kita sebagai wajib pajak karyawan. Jadi karyawan ini sudah dipotong oleh perusahaan. Pada 31 Desember dibuatkan bukti potong namanya kalau sekarang BP 21 ya? Iya. 21. BP 21. Kalau dulu namanya A1. Iya. Kalau PNS A2. Tapi lihat dari statusnya juga kan Pak ya. Status yang TK0. Iya, Oh, kalau itu dari- hubungannya dengan ini sama PTKP nanti. kalau si Nanda statusnya apa? Apa ya? Kalau Nih, dia mau nanya begini. Tahu lagi. Kalau Dia belum udah nikah kawin, atau belum? nikah. Ya, Kalau kalau udah belum nikah, nikah oh. namanya TK tidak TK. kawin. belum nikah kan? Belum. Ya, kalau sudah nikah statusnya kawin. Udah punya pacar belum? Belum. Wah. Berarti masih TK berapa, Pak? TK Oh iya. Nih, cocoy lagi. Ada cocoy. Astaga. Aduh, Pak, kita takut. ini ya pakai konteks asli ya. Ya, Nanti ya. di blur aja. Ini kebetulan konteks saya. Guys. Jadi tahap pertama itu kita harus dapat bukti potong. Ya, Betul, Betul Pak ya? Betul. Bukti potong A1. A1. Nah, bukti potong A1 kalau dulu tuh dikirim sama HRD. Kalau sekarang nggak perlu. Nggak perlu langsung masuk ke kortek masing-masing. Nah, tinggal ambil di dokumen saya sini, ya. Nah, nanti cari di sini. Nah, Di saya ini refresh nggak dulu. refresh ya. Eh. Kalau saya refresh muncul semuanya. Coba refresh. Kan bisa di blur, Pak. Iya, bener ya. Rem di blur rem. Coba aja. Ini editor bisa di blur ya. Bisa Pak. Lagi Ya, dulu, Bisa biasa aman gitu, aman gitu. aman. Aman. Sat. Ah, Oh, banyak banget. semuanya banyak. Banyak. Semua ini nanti di sini. Nanti pilih aja sesuai judul dokumen. Oke. Bukti potong PP21 A1. Nah, ini karena beliau sebagai konsultan, jadi banyak bukti potongnya. Kalau pegawai dari satu pemberi kerja, bukti potongnya satu aja. Nah, ini tinggal digeser ke kiri. Nanti ada kolom aksi, tinggal diunduh. Kalau mau lihat, gitu Pak ya. Nah, Tuh. Tahap kedua apa Mas Iqbal? Tahap kedua ini ada pembuatan konsep SPT. Pembuatan konsep SPT. Nah, kayak mana tuh, Pak? Nah, pembuatan konsep SPT itu yang pertama klik kolom SPT ini. di menu SPT ya. Ya, di menu SPT, kemudian kita klik, Klik Surat SPT. Nah, Lalu kita buat konsep. buat konsep. Oh, Wih, waduh, ini aman banget nih. Premium waternya ini kan Suara pajak. suara pajak. ini boleh dibuka kan?
hati-hati mabuk ini. Waduh. Makanannya ditunggu ya. Ya. Iya. Mabuk nggak mabuk. Ini mah arput. Putih. Yuk, lanjut ya. Lanjut. Tadi SPT, buat konsep SPT kita pilih SPT PPH orang Orang pribadi. lalu kita lanjut. Nah, ini langkah keduanya kita pilih SPT tahunan, kemudian pilih ini Januari sampai Desember. 2025. Kemudian klik next, lanjut. Kemudian pilih SPT-nya. Ini karena saya sudah lapor, makanya nanti akan terbit pembetulan. Tapi kan kalau belum dia akan terbit normal. Normal. Yang pertama kali lapor disebut normal. Setelah normal pembetulan. Nah, pembetulan itu yang bisa 9 bulan. 9 kali. Nggak ada kerjaan 9 kali. Ini saya next ya Pak ya, aman nggak Iya, nih? iya. Aman. Aman dulu di gua Jangan- nggak aman. Jangan diposting. Nah nih, Nah, jadilah konsep SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Nah, Selanjutnya tahapnya apa? Lanjut tahap ketiga Pak ya. Ini ada pengisian induk SPT. Pengisian. Induk SPT. itu masuk ke konsep. Ya, Konsep. dibuka konsepnya. Ini tadi Pak ya. Diklik ya, diklik Oh, di awal deh ya. Ini berarti klik ini konsep SPT. SPT. Nah, sekarang udah ada konsepnya, jadi tinggal pilih konsep Nah, SPT. ini, Ya. konsep. Kalau nggak ada di refresh. Nah, kemudian Klik klik yang gambar pensil. gambar pensil. Nah, Yes, udah ada. Hal yang pertama Sip. kali diklik adalah Di blur nih. Di blur ya. hal yang pertama kali diklik menu posting SPT. Posting. Ini saya klik, saya klik. Nah, ya. Itu fungsinya untuk memanggil seluruh data yang kita miliki. Narik data Pak ya. Narik data, betul. Dari lawan Jadi transaksi lah ya. biar update masuk ke konsep maksudnya gitu. Ya. Yang sudah ada bisa jadi belum masuk ke konsep. Dengan klik posting ini dia dipanggil, dimasukin ke konsep kita. Oke. Kalau ini sehari jadi nggak Pak? Nah, kalau gini sehari jadi. Oh, Oh, kalau jadi. pribadi Oke. lebih cepet pasti ya Pak. Lebih cepat. Apalagi karyawan. Ya, kalau kalian gitu. Kalau karyawan lebih cepat. Oke, lanjut Pak. Pilih metode pembukuan. Nah, ini pilih aja pencatatan Pak ya. Pencatatan ya, kalau orang pribadi pencatatan. Dan biasanya kas. Ya. Metodenya kas. Lanjut. Lalu pilih ke sumber. Bentar nih. Ini gue ya. Pilih sumber penghasilan. Nah, Bentar. Iklan masuk. wah ini sumber penghasilannya kebetulan kalau saya udah jadi pekerjaan bebas sama pekerjaan nih. Gitu. Nah, saya balik ke ini deh, ke mana? Ke PDF ya. Ke PDF. Ini sudah tadi konsep oke. Induk, udah. Induk misalnya induk Pak ya. Nah, ini di halaman 16. Jadi nanti isi aja sini pencatatan dan sumber penghasilannya adalah pekerjaan. Pekerjaan itu berarti kita dapat gaji. Ya. Itu pekerjaan. Lalu di bagian induk bagian A identitas wajib pajak. Ini sebenarnya nggak bisa diapa-apain Pak ya. Enggak. Ya. Given. Given. Oke, saya balik lagi. Nah, yang kita bisa isi itu adalah ini status kewajiban perpajakan. Ini bisa apa? Bisa harta atau MT. MT itu memilih Terpisah. Pisah harta itu berarti ada perjanjian pisah harta. Kalau nggak niat untuk pisah harta tapi udah kadung lapor masing-masing, biasanya tetap milih itu masuk ke kriteria memilih terpisah. Nah, itu konsekuensinya kalau kita MT. pilih pisah harta atau MT nanti akan muncul kan nomor 8 ini. Dia Ya. harus isi Pak ya. Ya. Dia harus isi NIK pasangan. Gitu. Tapi kalau milihnya kakak, di situ ada kepala keluarga, Ya. gitu.
Tapi nggak ada Pak sekarang. Hah? Nggak ada. Nggak ada? Kosongin aja. Oh gitu. Nggak ada pilihannya. Iya, nggak ada pilihan. Ini hanya isi identitas wajib pajak lah. Berarti kalau nggak milih MT atau PH, otomatis KK ya? Betul, kakak. Lalu yang kedua kita isi ini sebenarnya banyak bagian ini Pak. Bagian apa? Lampiran. Lampiran ini. Lampiran. Berapa? J. K berarti sekitar 11 ya. 11 April. Step kedua kita isi ikhtisar penghasilan itu. Isi makanannya. Wih. Wow. Kentang gorengnya 1, Ini yang fresh. Price. mbak fresh. Thank you Rosa. Ya, lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Jadi teman-teman semua sekarang tinggal menjawab pertanyaan Ya. yang ada di Kotex. Kortek ya, di halaman pertama Induk SPT ya, induk, Ini induk. cara pengisiannya beda kayak yang tahun-tahun lalu Pak ya. Ya betul. Kalau Tahun- tahun lalu itu dari belakang. Dari belakang ke depan. Kalau ini dari depan ke belakang. Lampiran dulu isi. Oh. Kalau dulu lampiran dulu diisi karena lampiran itu nanti akan langsung ngisi ke induk ke depan. Kalau sekarang justru banyak pertanyaan di depan yang terkait dengan lampirannya. Jadi kalau pilihannya ya nanti ada lampiran yang harus diisi gitu. Jadi dari depan dulu baru ke belakang. Coba ini Pak Nanda bisa baca yang di sini. Nggak Hah? kelihatan sama sekali tulisannya. Nggak bisa ya? Kurang gede. Kacamata ya kasih. Kasih ini pakai kacamata. Nggak bisa sama aja. Nggak bisa. Ya, satu, apakah Anda menerima penghasilan penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Nah, ini kita klik ya. Tapi balik lagi tergantung kan Pak ya. Kalau Dari ini masing-masing. kalau karyawan udah pasti ya. Kalau kita sebagai karyawan pasti. Oh, oke. Nah, nanti tinggal lihat respon di sisi kanan nih. Ya, silakan mengisi lampiran 1 bagian, Bagian D. D. Nah, tinggal kita scroll ke atas. Lihat Lampiran 1 1 bagian D. kita Scroll lihat di bawah. close dulu ya. Bagian D. Nah, sini. D itu apa? Penghasilan Jumlah. dalam kerjaan, Pak. Ya. Ini Nah, gimana Pak? Yang lampiran D ini ceritanya apa nih? ceritanya ini adalah penghasilan yang akan kita laporkan dan ini nanti akan lari ke induk ke depan ya. Kalau yang bawahnya itu kredit pajak ya. Yang 2 kredit pajak. Nah, yang bawahnya itu. Nah, biasanya yang bawahnya itu muncul otomatis tuh. Yang D sama yang E otomatis nih. Otomatis Ini ya. kalau saya refresh Muncul kemarin ya? kontak masih ada bugs Pak. Nah, Jadi saya kan harusnya bukan karyawan, nah, tapi BP saya bukti potong saya munculnya di sini. nah. Jadi saya harus hapus satu-satu. Oh, ini Bagus, udah dibersihin. Udah bersih. Ini kalau saya klik refresh, ini muncul nih. Muncul lagi. Bukti potongnya. Oh, Nah, jadi kalau iya. teman-teman yang karyawan tinggal harusnya sudah ada di sini. Harusnya ya betul di tabel paling bawah lah intinya Ya. ada kredit pajaknya sudah nongol Sama sini ya. namanya penghasilannya juga sudah muncul di situ. Cuma tinggal dipastikan aja benar atau tidaknya. Ya harusnya otomatis nanti. Harusnya otomatis masuk ya Ya. Ya, tuh, untuk otomatis. karyawan. Karyawan. Nah, di lampiran 1 yang harus diisi itu atasnya ya, Atas nanti kita ikutin dari depan nih Pak. dari depan ya. Oke. Yang kedua 1.B1, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha? Usaha atau pekerjaan bebas ya. Baca. Tidur dia. Kelihatan Pak juga. Dari Sini aja usaha. nih, sini aja nih saya baca. Lanjut ke Nah, pertanyaan itu 1C. kelihatan tuh. Nah, ini apakah Anda menerima penghasilan Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri Dari dari usaha. usaha dan atau pekerjaan bebas? ya? Ini kita asumsi hanya karyawan Pak ya. Ya. Oke. Nah, berarti kita Tapi pilih kalau punya jualan online di sini diisi. isi. Karena itu usaha ya. Usaha. Kalau masih sampingan gitu mungkin omsetnya belum Banyak. banyak ya, masih di bawah
UMKM lah, maksudnya masih kelas UMKM. Iya, benar. Ya omsetnya misalnya 3 miliar setahun ya. Tapi kalau udah di atas 4,8, nah ini beda lagi. Beda cerita. Ini kita cerita. skip dulu ya. Skip asumsinya dulu. benar-benar untuk karyawan. Karyawan tidak punya usaha. Tidak, ini. Lalu yang C, Anda kelihatan nggak? Apakah Segede. Nah, apa ini? Apakah Anda menerima? Tulisannya. Apakah Anda menerima apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Nah, iya. selain yang di atasnya? Ya, selain di Ya, atas. menerima. Atasnya. Berarti selain dari pekerjaan, selain Ya. dari usaha. Iya. Itu anggap aja tidak ya. Nah, ini dianggap tidak ya. Ada iya. Nah, Lanjut. yang D. Apakah Anda menerima penghasilan negeri luar? Luar negeri. Dari luar negeri ya. Tidak. Negeri luar. Iya. Terus ini balik. Balik. Bolak-balik. Jadi sebetulnya kalau karyawan misinya cuma satu aja Iya. gitu. Tapi banyak juga Pak. Oh ya ini kan makanya kalau zaman dulu gimana Pak? SPT-nya banyak Pak ya? Banyak. Nah, sekarang mah memang karena satu ini kan formulir yang sama untuk semua wajib pajak ya. Otomatis isiannya banyak. Cuma kalau memang tidak punya penghasilan lain, tinggal jawab tidak aja. Gitu. Jadi sekarang itu formulirnya sama. Formulirnya sama. Mau yang usaha, mau yang profesional, mau Profesional, karyawan, semuanya sama. Kalau dulu dipisah, kalau yang karyawan khusus untuk karyawan yang punya bukti potong gitu. Jadi yang dilaporkan bukti potongnya aja. S Pak ya dulu ya. S, namanya S. SPT. Pas- S. Kalau sekarang yang pengusaha, yang karyawan sama SPT-nya. Jadi yang menentukan apakah alurnya ke karyawan atau bukan atau ke pengusaha di sini di pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau dijawab ya nanti apa yang harus diisi gitu. Kalau Ya, dijawab tidak ya, lanjut. Ya. Gitu. Mau ketawa lu. C, Pak, perhitungan pajak tentang. Tentang. Wow. Nah, kalau ini sih kita nggak ada yang bisa kita Isi ya kalau Isi. semata-mata karyawan ya. Jadi ini otomatis harus nihil, ingat kalau karyawan itu harus Harus nihil. nihil. Kalau tidak nihil berarti ada yang salah. Ya. Kasus mbak itu. Bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki. Ya, masalahnya bisa memperbaiki nggak? Iya bisa diperbaiki, betul bisa dibetulkan gitu. Coba masalahnya dia paham nggak? Coba baca nanya ini. Yang nomor 3 Reading nggak Pak? bisa. Nah itu. Apakah terdapat pengurang penghasilan neto Seperti kompensasi kerugian atau zakat sumbangan Ya, agamaan. keagamaan yang telah diperhitungkan dalam formulir bukti potong A1 dan atau bukti potong A2. Nah ini masalahnya kalau kita bayar pajak kemudian di perusahaan tidak dimasukin zakatnya. Kalau kita bayar zakat ke lembaga yang sudah disahkan gitu ya. Tapi kemudian di bukti A1-nya tidak ada. Oke. Di perusahaan nggak dimasukin, diperhitungkan. Maka pada saat kita masukkan di sini akan menjadi lebih bayar posisinya karena kepotong penghasilan netonya gitu. Jadi di perusahaan tidak dipotong zakat tersebut tidak memotong penghasilan neto, di sini memotong sehingga di sini menjadi lebih bayar. Jadi kalau misalkan mau nihil ya Jangan dimasukin. Oke. Diikhlaskan. nah, karena sesungguhnya sedekah itu adalah Ikhlas. ikhlas. Ini berarti kita pilih tidak Pak ya? Iya, tidak. Nah ini semua otomatis, bah, kecuali nomor 5. Nah 5 ini penghasilan tidak kena pajak. Nah ini status. Ini status Pak ya. Nah itu tadi status Bapak tidak betul. kawin, K3. Asik. kawin dengan 1 anak, kawin dengan 2 anak, kawin dengan 3 anak. Oh iya. Ini sesuaikan dengan bukti potong. Ya, Ya Pak ya. Ya, Kalau harus bukti sama. potongnya K1 ya K1. K1. Kalau di bukti potongnya TK0, TK0. Oke. Secara umum kalau wanita Apa nih Pak? TK0 di perusahaannya. Jadi dianggap tidak menikah. Heeh. Walaupun udah Walaupun nikah dia gitu. udah menikah. Yang iya itu kan untuk pajak.
Perhitungannya kan memang Kok gitu, Pak? Jadi begini. Gimana, Pak? Hukum mutlak kan Pak? Pasti gitu. Karena di Indonesia itu undang-undangnya menganut apa ya? Patrialis ya. Jadi yang kerja itu adalah suami. Sehingga status menikah itu kan ada pengurang tambahan dari sisi pajak ya, pengurang tambahan. Nah, pengurang tambahan itu dimasukin ke suami, ke laki-laki. Jadi si laki-laki lah yang berhak meminta status kawin. Sebenarnya yang perempuan juga bisa, tapi ada syaratnya. Minta surat sampai ke kecamatan bahwa suaminya tidak bekerja. Masalahnya ini bikin suratnya itu independent woman berarti. Itu istilah kerennya. Nggak kerennya apa istilahnya? Istilah nggak kerennya apa? Anda juga nggak pantas. Berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri. Mana? sendiri. Ini Pak berdiri sendiri, Pak. Iya. Berdiri sendiri dia. Sapu orang mahal. Astagfirullah ya. Nah, Benar. berarti nanti tinggal isi. Ini nggak yang diisi ya Pak ya? Justru ini yang Nggak paling ada. penting nih Pak ya, poin ini ya. Poin ini. Poin ini harus nihil Pak ya. Harus nihil. Yang nomor 9 nih Pak ya. Ya. Ya udah. Nah, jadi secara umum kalau karyawan semata-mata dari karyawan itu harusnya nihil. Ya, bisa lebih bayar kalau misalnya tadi ada zakat ya, zakat menjadi lebih bayar. Jadi kalau misalnya tidak ada zakat tapi masih lebih bayar, nah itu sama kantor pajak juga pasti disuruh dibetulkan. Kalau semata-mata hanya dari satu pemberi kerja tidak boleh lebih bayar dan tidak boleh kurang bayar. Oke. Ya. Kecuali ada penghasilan lain ya. Kalau penghasilan lain misalnya ada data lain, oh ternyata dia jual beli kambing. Pada saat Idul Adha dia panen ribuan kambing. Nah itu beda lagi. Kambing benar. Kambing benar. Kan kalau misalnya dia punya hutan kebun yang luas gitu ya. Pokoknya sepanjang tahun itu si kambingnya di situ aja dibiarin. Begitu Idul Adha Baru dijual. Bisa jadi seperti Oke. itu. Tapi jarang sih. Jarang lain, Pak. Sekarang masuk ke kolom kredit pajak Pak. Iya. Kredit pajak. Kredit pajak ini itu potongan satu ya Pak ya. Ya, Kalau misalnya ada satu. pemotongan pajak gitu. PP 21. Baca bisa nggak? Bisa dong kalau digedein. Susah. Nah, ayo. Kredit pajak. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Nah, kalau Harus ini dijawab. ya. Ya. Ya, Pihak lain maksudnya oleh perusahaan ya. tuh. Kalau kita jawab ya, nanti ada Ada jawaban lampiran. respon dari Skotex. Ya, silakan mengisi lampiran 1 bagian E. Di mana adanya di situ ada lampiran. Iya, lampiran 1 Bagian bagian. nah itu kredit pajak di situ ya. Nah, nanti balik lagi, tinggal di refresh harusnya. Sekarang udah sistemnya otomatis. Otomatis masuk. Coba dong refresh dong. Jangan dong. Oke. Ya, ini sebagai contoh aja. Nanti Contoh. akan muncul di lampiran sini. Next. Lanjut. 10B angsuran 10B. PPh pasal 25. Nah, ini otomatis juga. Ini kalau karyawan nggak ada ya harusnya ya. Nggak ada, Pak. Nggak ada Oh. harusnya nol. Kalau karyawan, kecuali dia punya penghasilan lain. Dulu ada teman saya penghasilannya dari ngajar, bayar dia pasal 25. Terlalu jujur dia. Kasih tahu dong Patriknya, Pak. Kasih tahu dong. Ya kalau sedikit mah gak usah dilaporin lah. 1 juta 2 juta mah. Kecuali udah ratusan juta gitu ya wajib dilaporkan. Tapi maksudnya ratusan jutanya per bulan apa per tahun nih, Pak? Tahu. Per tahun kan. Kalau misalkan per tahun 100 juta gitu. Lapor. Lapor. Karena nanti karena kan nanti akan terakumulasi dengan yang dari perusahaan itu. Teman saya itu kan berarti kan dari kantor ya, PNS, jadi sebagai PNS dia akan digunggung.
Lanjut ya. Lanjut. Sekarang ke huruf E. PPh kurang atau lebih bayar. Nah, di sini semuanya otomatis kecuali 11B. Pertanyaannya adalah apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengasuran atau penundaan pembayaran pajak. Nah, ini nyicil. Kalau kurang bayar. Ya, kalau kurang bayar harusnya karyawan nggak ada. Karyawan harusnya tidak ada, harusnya nihil Nihil kalau ya. karyawan. Yang F. Ini kalau pembetulan ya, Pak ya. Kita skip. Oke. Ini yang G ini terkait dengan permohonan pengembalian atau restitusi. Kalau lebih bayar, Ya, ini kita skip karena harusnya karyawan nggak ada, Pak ya. nggak ada harusnya. Yang H ini angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya Untuk tahun depan berarti untuk ya. tahun depan. Nah, ini harusnya kalau karyawan nggak ada, Pak. Iya betul. Ya, betul Kalau ya. karyawan nggak ada harusnya. Di sini tidak semua. Tidak semua. Nah, ini oh iya, ini dijawab ya. Ini tidak. Tidak. Gitu. Kemudian pernyataan transaksi lainnya. Oke. Oke. Yang satu, harta pada akhir tahun. Isi lampiran 1 bagian A. Ya. Lalu ke pertanyaan selanjutnya. Berarti setelah ini kita Nah, isi harta. Nah, kita isi harta. Bentar ya, saya cek bentar. Jenggreng. Bentar dulu, Pak. Kosong loh. Oke. Belum di refresh. Tes dulu dong. Jangan. Kan biar semua Nah. tahu contohnya. Istri gua nggak tahu. Teman-teman sebaiknya di refresh dulu ya. Iya. Siapa tahu di tahun lalu pernah menginput. Nah, ini bisa muncul di sini gitu. Nah, tinggal klik. Iya, refresh. diklik refresh yang gambar gini ringkel. Kalau punya Pak Andri Ka- mau ka- di refresh komen. Nah, kalau memang masih dimiliki si harta itu laporkan. Kalau sudah dijual hapus. Ya. Oke. Berarti ini di daftar harta ini kalau kita klik ini ada macam-macam nih, Bang. Iya. Dia ada kas. Oh, ini nggak ada, Pak. Ini nggak ada kosong. Iya. Belum di Oh, refresh. belum. Coba dong. Nah, ini ada kas dan setara kas, Dipancing. ada piutang, ada investasi, Oke. ada harta yang bergerak, Bergerak. ada harta yang tidak bergerak. Yang bergerak ini apa, Bang? Mobil. Oh, Kendaraan, mobil. Masih bergerak. Kendaraan, Pak. Mobil. Sama harta lainnya. Nah, kolom-kolom yang dilaporkan hartanya. Kita Nah, ini. contoh satu aja ya, Iya. kas dan setara kas. Nah, ini uang tunai atau tabungan. Nomor akun ini adalah nomor rekening. Nomor Oke. rekening. Ini atas Berarti nama kalau siapa? kalau tunai nggak ada nomor rekening. Ya. Berarti 0 aja nomor rekeningnya. Kan nomor akunnya 809. Atas nama siapa? Nah, ini bisa aja nama istri, Pak Iya. ya, atau anak, Nama anak Anak. atau orang lain gitu ya. Atau enggak anak orang lain, jangan. Orang lain. Istri orang lain ya. Nah, Gimana? Anak lu. Hah? Bahaya banget kacau. Ini Bapak jangan diketik istri orang Iya, lain. kan jadi gua deket kan. Nih. Nah, nama bank. Ya. Nah, bang ya. Kalau ada nyebutnya Bank di BCA bank. atau apa gitu Andri, ya. Bang Andri. Ya, Makasih Itu- Harta Indonesia. Ada listnya nggak nama bank? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Manual. Berarti kita tinggal diketik aja ya. Lalu tahun perolehan nih tahun 2025 ya, biasanya kalau uang tunai Pak kalau apa? Rekening Pak ya. Tinggal saldo. Saldo itu saldo kapan, Pak? Saldo Saldo sekarang per apa ya? 31 Desember. Oh. Kalau uang tunai. 31 Desember 2025 berarti Pak ya. 2025 ya, betul. Nanti tinggal pilih keterangan ini harta PPS atau investasi PPS. TPS apaan, Pak? Yang lama. Nah, ini kosongin aja. Kosongin aja. Lalu klik simpan. Itu mesti ada yang merah-merah. Nih di sini nggak boleh ada yang merah-merah ya. Oke. Kalau Ini nggak bisa disimpan ya, Pak, ya? kalau ada yang merah-merah nggak bisa disimpan. Minimal 0 atau strip. Nah, Pokoknya ya, minta diisi aja kalau yang merah-merah Muncul itu. ya? Iya. anak orang lain tuh. Kan. Kita coba harta bergerak Pak ya. Harta bergerak kendaraan. Kendaraan. Wis. Sebetulnya prinsipnya sama nih.
Yang selain kas itu kan nggak ada harga pasar. Hmm. Nah kalau yang lain sama prinsipnya, Heeh. fieldnya sama. Nah tinggal tipenya apa? Mau mobil penumpang, Mobil. ya kan? Kijang. Kijang, Kijang. nomor polisi. B4 GUS. Nah kepemilikan atas nama orang lain atau atas nama pihak lain sendiri. Nah tahun perolehan, misalkan 2025 kita belinya atau 2004 lah ya. Intinya tingkat perolehannya misalkan 500 juta. Nah nilai saat ini apa Pak? Nah itu sebenarnya harga pasar ya harusnya. Harga pasar ya. Nah, tapi ya dikira-kira aja Kalau lah. kendaraan biasanya turun Pak ya? Turun. Karena ini sebenarnya nggak mengikat ya. Kalau harga pasar ini nggak mengikat. Keterangan kosongin ya kalau nggak ikut PPS ya. Oke. Nah saya mau satu contoh lagi Pak yang tanah dan bangunan. Nah, ini yang tanah bangunan ya teman-teman ya. Ini kita pilih nih Pak. Kok ada kapal Pak ya? Kapal pesiar. Bukan tidak Contohnya. bergerak. Kapalnya kapal besar jadi tidak bergerak. Buat pajangan doang itu yang di depan rumah. Kagak. Ada Pak di komplek. Kalau kapal gede emang dikategorikan sebagai tidak bergerak. Oke. Kalau kapal yang besar, kalau speedboat sih ya. Kapal gede. Saya ini ya misalkan tanah dan bangunan untuk tempat tinggal ya. Untuk ini nggak ada pertanyaan loh. Tempat tinggal siapa? Iya. Anak orang lain. Nah ini lokasi harta ini berarti alamat si rumah itu Pak ya? Ya, keberadaan si tanah itu. Kalau misalkan kapal ada nggak tuh Pak alamatnya Pak? Makanya di kapal itu suka ada bendera. Oh, Ya, Ya itu. jangan. Oh iya. Di kapal gede itu suka ada bendera. Makanya Ya, itu ini bendera pertanda. mana? Berarti dia Iya. terdaftar di negara itu. itu bukan pajangan itu Pak, bendera Pak. Bukan. Tanda, iya. Tanda bahwa dia berdomisili di situ atau terdaftar di negara itu. Regisnya di sini. Nah, gitu. registrasinya itu. Oke lanjut ya. Ukuran tanahnya berapa? Misalkan 180. Lalu bangunannya berapa? Misalkan bangunannya 220. Sumber kepemilikan nih Pak. Usaha. Ini usaha atau karena karyawan kan Pak? Kalau karyawan apa? Oh iya, dari hasil Sendiri. sendiri ya, hasil Kalau sendiri. misalkan dia masih KPR berarti tulisnya utang Pak. Utang ya. Sini ya. Ya, Nah, saya ngomong utang. Nah kalau kita tulis utang berarti nanti di bagian bagian utang ada utang, saldo utang. sertifikat 009 misalkan tahun perolehan misalkan 2023 Ini nomor sertifikat ngaco juga diterima ya. masih nelen Pak ya. Mm-mm. Luas gitu masih nelen Pak ya. Nah, karena nggak dicek sama korteknya. Sebenarnya kuncinya di harga perolehan. Gitu. Yang lainnya kayak nomor itu untuk klarifikasi aja. Keterangan lah Pak ya. Nah, Sekarang masuk harga perolehan saya tulis 700 juta nilai saat ini. Nah ini kalau tanah ini biasanya naik ya. Naik, Pak, ya. Kira-kira 800 lah. Nah ini walaupun naik bukan berarti akan menjadi penghasilan. Misalnya dulu perolehannya 100 juta, sekarang udah naik jadi 700 juta, udah selisih, berarti naiknya 600 ya. Ya. Tapi bukan berarti kita punya penghasilan 600 gitu. Ya sepanjang belum dijual ya bukan penghasilan gitu. Makanya ini nilai saat ini apa? Jadi ambigu Pak ya. Tidak ambigu, ya. Ini saya simpan Pak ya. Dulu. Ada ya. Oke, nah ini udah diinput semua. Nanti harusnya Simpan konsep. Setiap mau pindah tuh kalau bisa simpan konsep, biar nggak hilang. Lalu Takut- kita balik ke Ya takutnya pas mau pindah error gitu ya, nggak sempet ke simpan, udah susah-susah Kirain kita ada bikin. draftnya gitu Pak. Ya ini konsep itu draft. Nah, tapi draft itu kan bisa hilang kalau tidak disimpan. Maksudnya gitu. Walaupun secara ini di auto save sekian menit, tapi kalau pas error mah sama aja. lanjut Pak. Nah yang tadi yang udah kita input nih masuk sini nih Pak. Kata akhir tahun pajak kan, sini 1,2 M atau gitu. Nah, yang 14B, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Kalau ada tulis ya. Nanti tinggal ikutin Tadi kayak respon. KPR, mobil leasing, masukin situ saldonya, dikira-kira aja. Ya si
silakan mengisi lampiran 1 bagian B. B, lampiran 1 bagian B. Udah diisi semua. Nah, kredit. Udah ada. Nah, ada kredit tuh utang. Di-blur kan? Yang di blur. Di-blur. Nah, ini tinggal Alif lupa nih pada udah nih, Pak. Yang ini di-blur ya. diklik tambah. Kemudian di sini tinggal diisi, pilih itu utangnya KPN. Kalau kayak yang tadi berarti masih ada KPR. KPR. Apa neng? Ini ya. Ini NIK atau MPWP banknya. Iya. Tanggal 08. Nama kreditur berarti banknya Pak ya. Misalkan Bank ABC gitu ya. Bang Miun. Negara krediturnya Indonesia. Tahun peminjaman. Nah, ini bukan tahun sekarang berarti. Tahun peminjaman Pas pinjem ya? ya pas pinjamnya tahun berapa? Dulu pas beli kendaraannya. Betul. Nah, kalau ini saldonya tinggal berapa utangnya. Kalau pinjamnya 500 udah diangsur misalkan 10 juta. Nah, ini tinggal tulis berapa misalkan sisa 300 juta. Pokoknya Pak ya. Saldo ya. Terus Saldonya. misalnya sisa hutang kalau orang yang nggak tahu kan itu, Pak. Iya. Nah, ini tinggal kita Susah simpan. hutang. Iya. Set, nah kita udah ada simpan ya. Kita simpan konsep lalu balik ke induk. Dia muncul di induk. Di induk nih ada di sini nih. Ya. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Anggap saja tidak. Ya, ini anggap tidak ada ya nanti ya. Lalu apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Ini nggak ada Pak ya. Ada. Apakah Anda melaporkan penyusutan? Ini klik tidak juga. Apakah Anda melaporkan biaya entertain? Ini tidak ada karena kita karyawan. Apakah Anda menerima dividen? Ini klik tidak. Tapi kalau misalkan mereka terima dividen ya tinggal diklik ya, lalu isi gitu ya Pak ya. Ya. Setelah itu keisi semua, cek lampiran tambahan. Nah, biasanya kalau untuk karyawan ini lampiran tambahan ini nggak ada Pak ya. Tinggal teman-teman klik aja semua no. Laporan yang diaudit tidak ada. Ya. Ini Nah, kalau tadi ngisi zakat, nah ini harus diupload buktinya. tempat ya, Bu, ya. Wah, jadi apa namanya? Apa namanya? Ria. Ria. Iya. Tangga saya, Pak. Ria. Bukan Ria. tiba tangan lu. Gitu. Nah, terakhir adalah K. Pernyataan. Tinggal checklist. Terus ya, Ini ya. klik Lalu lapor, klik simpan konsep dulu, baru bayar dan lapor. bayar dan lapor, nanti ada paspres. Paspres. Bukan kode billing, Pak. Nah, yang ini nggak contohnya itu dia nggak kurang bayar nihil. Karena orang pribadi karyawan itu harus nihil. Wajib tuh, Pak. Ya kalau tidak punya penghasilan lain tadi tidak ada usaha, tidak ada usaha sampingan ya, semata-mata dari perusahaan, Satu ya harus nih. itu nanti tinggal klik bayar dan lapor, ya, otomatis ya tinggal masukin paspres lalu lapor. Aman. Jadi gampang sih sebenarnya kalau A1 Pak ya. Mungkin nanti nextnya kita bahas yang ini NPPN. Yang profesi. Pakai norma. Jadi dia punya usaha tapi nggak ada pembukuan. Maka untuk mencari penghasilan neto pakai norma. Gitu. Dah, mudah-mudahan bisa bantu teman-teman. Betul. Oke. Semoga praktek ini bisa ngebantu teman-teman semua, terutama nih Nanda. Gimana Iya. Nanda? Jadi yang tadinya kosong nih ya Pak. Makin kosong. Pusing ya. Ada lah seperempat mah ada. Seperempat. Kalau masih belum jelas, ada yang tanyakan. Boleh langsung hubungi Botes Consulting Indonesia ada di sini. Atau bisa juga ikut brevet kelas kita. Iya. Di situ nanti dijelasin benar-benar dijelasin ya Pak. Jelasin. Dikasih ya aplikasinya juga Pak. Dikasih praktek. Simulasinya. Praktek itu adalah daminya Kortek. Jadi kita bebas bikin SPT, bebas bikin faktur pajak, bebas bikin bukti potong di situ supaya kita bisa cara menggunakan Kortek dan nggak masuk ke
DJP database-nya. Iya, biar nggak bingung ntar. DJP-nya Ini dia. bocah kenapa Iya, gitu? Otak-atik Bocah. gitu. Dan tenang aja, Gitu. aplikasi di Yayasan Suara Pajak 99% mirip Cortex. Mirip Cortex 99%. Jadi itu wah, keren banget sih. Kalau mau daftar di mana, Pak? Sini ya. Oh, di sini. Di sini. Atau ada di kolom deskripsi. Dan kalau mau konsultasi masih belum jelas apa yang disampaikan di kelas, bisa juga kepada para pengurus. Mantap pokoknya. Pokoknya dah. Bisa ke saya, bisa ke Pak Andi, ke siapa Jangan lagi? ke saya, jangan ke saya, tolong, mohon. Wih, ada mana? Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Jangan lupa di like, Subscribe. comment, and Dan share. oke, thank you. See you next video. Bye.